Apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan kembali menggelar rapat koordinasi distribusi logistik dan peralatan di Tangerang pada 23 hingga 25 Agustus. Rakor yang dihadiri perwakilan BPBD dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mendorong penguatan fungsi koordinasi distribusi logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana di wilayah Indonesia. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zahirman Muabezi saat membuka rakor mengatakan prinsip-prinsip dalam bidang logistik dan peralatan pada penanggulangan bencana di Indonesia tak lepas dari peranan dan fungsi koordinasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Implementasi fungsi koordinasi saat ini masih menjadi salah satu tantangan, khususnya dalam menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan mitra terkait. Berita selanjutnya, BNPB melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi menggelar diskusi publik pemetaan risiko bencana daerah aliran Sungai Juwana di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 23 Agustus. Hadir dalam diskusi tersebut Gubernur Jawa Tengah, perwakilan Komisi 8 DPR RI, Kepala Daerah di wilayah Das Juwana, serta narasumber dari kementerian lembaga terkait. Diskusi publik ini ditujukan untuk merumuskan perencanaan penanggulangan bencana yang lebih bersifat kesatuan ekologis dan lintas batas daerah administrasi. Diskusi ini juga upaya untuk menjawab isu dan tantangan penanganan banjir di kawasan Das Juwana yang harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholder dari hulu, tengah, hingga hilir. Ketua Satgas PMK, Legend TNI Suharyanto memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanganan PMK bersama jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa di kantor Bupati Sumbawa, Kamis 25 Agustus. Dalam rakor tersebut, Ketua Satgas mengatakan jalur truk logistik sangat berpotensi menularkan virus PMK antar wilayah. Untuk itu pengetatan dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan biosecurity mulai dari lingkup terkecil. Selain biosecurity, Suharyanto juga menekankan strategi lain dalam menekan angka kasus PMK yang dipotong bersyarat, pengobatan, dan vaksinasi. Menurut hasil analisa, adanya kasus aktif di Sumbawa diduga berasal dari Lombok. Kasus tercatat pada tanggal 5 Agustus 2022 berdasarkan hasil 4 sampel dari Sumbawa dan 2 dari Bima yang dinyatakan positif setelah diuji di Balai Besar Veteriner Denpasar. Dalam kunjungannya ke Sumbawa, Ketua Satgas juga melakukan peninjauan pelayanan biosecurity menggunakan cairan disinfektan di Pelabuhan Pototano, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Strategi saya rasa sudah sama ya, jadi saya terima kasih, artinya strategi ini sudah dilaksanakan. Tapi ini siklus ini betul-betul dilaksanakan secara serentak. BNPB bekerja sama dengan Investing in Human Capital for Disaster Management atau InvestDM menggelar fokus group discussion kesetaraan gender dan inklusivitas disabilitas pada Kamis 25 Agustus. FGD ini bertujuan untuk menggali lebih jauh pemahaman dan pengalaman terkait publikasi produk-produk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dikeluarkan BNPB. Berdasarkan penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh InvestDM pada tahun 2020 dan pertemuan konsultasi pada 2021, terdapat beberapa fokus perhatian utama terkait pemberian dukungan dalam publikasi. Salah satunya adalah mengembangkan atau meningkatkan jangkauan masyarakat untuk penyebaran informasi dengan fokus pada menjangkau kelompok rentan. Diharapkan dalam FGD ini dapat membuat kerangka untuk meningkatkan pemahaman dalam setiap produk komunikasi publik yang dikeluarkan oleh BNPB.
menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi atau RB, BNPB gelar sosialisasi roadmap RB kepada para agen perubahan BNPB pada Jumat 26 Agustus. Pertemuan ini membahas sosialisasi rencana kerja sesuai roadmap RB di 8 area perubahan di lingkungan BNPB. Adapun tujuan diskusi ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri, sampai jumpa dan salam Tangguh.